Selamat sore, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang indera peraba. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu dan anggota kelompok saya. Saya nih Kadek Sintabella, selaku moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada teman saya Crescentia Davrosa Lalus, lalu ada Sonianto Padi, dan yang terakhir ada Martinus Remo. Seperti yang saya bilang di awal tadi, yaitu kami akan menjelaskan tentang indera peraba. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan paling luar yang menutupi seluruh tubuh vertebrata. Kulit sebagai alat peraba yang memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu melindungi tubuh dari lingkungan atau dari gangguan lingkungan. Yang kedua yaitu tempat penyimpanan lemak, dan yang ketiga tempat pembentukan vitamin D yang dibantu oleh sinar matahari. Lalu alat pengeluaran membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh. Lalu ada dalam sistem koordinasi, kulit akan bekerja sama dengan sistem syaraf. Kulit juga sebagai organ sensorik yang berperan menerima informasi dari luar maupun dalam tubuh, yang kemudian dihantarkan ke susunan syaraf pusat. Di otak, informasi dari kulit akan diterima dan diolah untuk diterjemahkan. Contohnya itu seperti jika rangsangan panas, maka rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor panas. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kadek Sintabella. Saya atas nama Crescentia Davrosa Lalus. Di sini saya akan membahas tentang anatomi kulit yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama ada epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Yang pertama itu adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis tersusun atas kulit ari dan lapisan Malpighi. Pada epidermis terdapat saluran keringat, lubang kulit atau pori-pori, dan ujung rambut. Kulit ari merupakan lapisan epidermis terluar. Nah, kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit-bibit penyakit ke dalam tubuh dan mencegah menguapnya air dari tubuh. Lapisan Malpighi berada di sebelah dalam kulit ari. Fungsi dari epidermis ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi penghalang untuk melindungi tubuh dari mikroba atau patogen yang berbahaya. Yang kedua, memberikan ketahanan mekanik pada tubuh. Yang ketiga, memberikan warna pada kulit. Dan yang keempat adalah sebagai pelindung tubuh dari resiko stres, oksidan, akibat dari terkenanya sinar ultraviolet atau UV. Jadi baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Grace yang itu anatomi kulit yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis. Yang epidermis itu sudah dijelaskan sama saudari Grace. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang dermis dan hipodermis. Dermis memiliki 4 bagian. 1. Lapisan kulit yang ada di bawah bagian lapisan epidermis disebut lapisan dermis. Lapisan ini lebih tebal dengan lapisan epidermis. Tebalnya mencapai 2,5 mm. Lapisan dermis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu fibrolas, mikrofag, adiposit. Fibrolas adalah sel pada dermis yang memiliki tugas utama untuk mensintesis matriks ekstraseluler dan kolagen. Yang berikut, makrofag. Makrofag adalah sel yang memiliki fungsi pada jaringan yang berasal dari sel darah putih atau leukosit. Yang berikut, adiposit. Adiposit adalah sel pada dermis yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan lemak. Sel ini ialah sel penyusun jaringan adipos serta jaringan pengantar areolar. Hipodermis. Hipodermis ialah bagian yang terletak di bawah lapisan dermis. Hipodermis adalah lapisan yang banyak mengandung lemak yang bertindak sebagai cadangan makanan.
sebagai pembantu memberikan perlindungan bagian tubuh dari benturan, serta memiliki fungsi lainnya untuk menahan pada bagian tubuh. Hipodermis ini ialah lapisan terdalam kulit yang di dalamnya ada pembuluh darah, limfa, serta sistem saraf pada manusia yang sejajar dengan permukaan kulit. Fungsi dari hipodermis adalah untuk membantu menyangga tubuh bagian dalam terhadap adanya benturan. Yang fungsi yang kedua adalah memberikan bentuk pada tubuh sebagai penyedia makanan sebab tempat berkumpulnya lemak. Yang berikut membantu mempertahankan suhu tubuh. Demikian presentasi saya. Yang berikut akan dijelaskan oleh saudara Sony. Sekian. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang indera peraba atau kulit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja indera peraba atau kulit. Kulit bisa menerima banyak rangsangan dari luar. Rangsangan yang bisa diterima oleh kulit ini berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan juga nyeri. Saat kulit menerima panas, rangsangan tersebut akan diterima di sel-sel reseptor. Pada sel reseptor, rangsangan tersebut lalu diteruskan ke otak melalui urat saraf. Rangsangan ini akhirnya diolah oleh otak. Alhasilnya, kita dapat merasakan adanya suatu rangsangan. Sesudah tubuh merasa menerima rangsangan, lalu otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang indera peraba atau kulit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja indera peraba atau kulit. Kulit bisa menerima banyak rangsangan dari luar. Rangsangan yang bisa diterima oleh kulit ini berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan juga nyeri. Saat kulit menerima panas, rangsangan tersebut akan diterima di sel-sel reseptor. Pada sel reseptor, rangsangan tersebut lalu diteruskan ke otak melalui urat saraf. Rangsangan ini akhirnya diolah oleh otak. Alhasilnya, kita dapat merasakan adanya suatu rangsangan. Sesudah tubuh merasa menerima rangsangan, lalu otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Selanjutnya ada kelainan pada kulit. Kulit adalah bagian indera peraba yang selalu berhubungan dengan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan kulit mudah terluka, terserang jamur, bakteri, dan juga bibit penyakit lainnya. Beberapa penyakit kulit yang sering kita temui adalah seperti jerawat, panu, dan juga kadas. Gangguan pada indera peraba yang pertama itu ada panu. Panu ini disebabkan oleh jamur Tinophis color. Kurap disebabkan oleh jamur Microsporus. Jerawat disebabkan oleh bakteri Bacterium acnes yang menyebabkan tersumbatnya pori-pori kulit. Yang berikutnya ada dermatitis, adalah peradangan kulit seperti munculnya ruam, rasa gatal, dan inflamasi sebagai respon imun terhadap benda asing dan patogen. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih.